03, perkenalan dengan gadis tunanetra, namanya siapa kak? Tanya salah seorang cewek tunanetra kepada Andri ketika ia untuk pertama kali diajak teman seasramanya ke tempat belajar malam. Iya, di yayasan itu memang unik. Yayasan tempat mereka tinggal ini memiliki lokasi yang sangat luas. Sekolah mereka pun berada di lokasi yayasan itu juga. Dan sekolah mereka di sini dari jenjang SD sampai dengan SMA kesemuanya berada di lokasi yayasan. Yayasan mereka memiliki beberapa asrama. Sebagian diperuntukkan laki-laki, dan yang sebagian lagi diperuntukkan perempuan. Nama-nama asrama untuk laki-laki diambil dari nama-nama hewan. Seperti harimau, beruang, raja wali, murai dan gajah. Sedangkan nama-nama untuk asrama cewek adalah nama-nama bunga. Seperti melati, anggrek, dan mawar. Untuk masing-masing asrama tersebut memiliki beberapa kamar lagi yang diberi label kamar A, kamar B, C dan seterusnya. Rata-rata satu asrama memiliki 4 kamar. Di masing-masing kamar tersebut terisi beberapa anak. Seperti Andri. Ia berada di asrama Raja Wali, kamar B. Di dalam yayasan tersebut juga dibangun sebuah masjid sehingga para murid yang akan melaksanakan sholat di masjid tidak perlu keluar komplek yayasan tersebut, bahkan sering beberapa orang dari luar komplek yang malah ikut sholat di masjid yayasan tunanetra itu. Di yayasan itu setiap malam kecuali malam minggu selalu diadakan belajar bersama yang dipandu oleh para tutor sebaya. Artinya tutor ini adalah teman-teman mereka juga tetapi mereka itu adalah para petugas yang memang ditunjuk oleh organisasi asrama untuk menjadi tutor ketika belajar malam bersama. Aku Andri, jawabnya kepada cewek tunanetra tadi. Oh, nama saya Aisyah. Saya tutor yang mendampingi teman-teman yang belum bisa huruf Braille. Sudah bisa huruf Braille kak? Tanyanya kembali kepada Andri sambil duduk di kursi yang ada di depan Andri. Belum teh. Saya masih baru banget di asrama ini. Saya belum mengenal huruf Braille sama sekali. Oh kalau begitu. Mari saya ajarin. Coba kakak pegang, ini namanya riglet. Sedangkan yang ini namanya stilus, kata cewek tersebut kepada Andri sambil menyodorkan 2 buah benda aneh yang belum pernah ia pegang sebelumnya. Andri baru tahu kalau yang namanya stilus itu adalah sebuah benda yang mirip dengan jarum tapi ada gagannya gitu. Sedangkan yang disebut dengan riglet adalah sebuah benda persegi panjang yang ada lubang-lubang yang berbentuk kotak pula. Dan di dalam lubang kotak tadi ada lagi lubang-lubang kecil berjumlah 6 lubang. Nah, kedua alat inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menulis huruf Braille. Coba mana sini tangannya. Saya tunjukkan cara memasang kertasnya ke riglet. Kalau kita menulis huruf Braille, kita akan menulis dari arah kanan menuju kiri. Artinya kita memulainya dari sisi kanan riglet terus menuju ke kiri riglet. Jadi agak mirip seperti kita menulis huruf Arab visual yaitu dari arah kanan menuju ke bagian kiri kertas. Satu kotak riglet itu ada 6 titik yang bisa kita gunakan untuk membuat huruf Braille. Nah, kita mulai dari huruf A. Huruf A simbolnya adalah titik 1. Yaitu titik di sisi kanan atas riglet. Coba kakak tusuk bagian kanan atas riglet itu dengan stilus. Dengan agak sedikit kaku Andri memperhatikan apa yang diajarkan oleh Aisyah. Iya bagus begitu. Nah, berikutnya adalah huruf B. Simbol dari huruf B ini adalah titik 12. Terus untuk simbol huruf C simbolnya adalah titik 14. Huruf D simbolnya titik 145. Huruf E simbolnya adalah titik 15. Huruf F simbolnya titik 124. Huruf G simbolnya titik 1245, huruf H simbolnya titik 125, huruf I simbolnya titik 24 dan untuk huruf J simbolnya adalah titik 245. Nah, kakak hafalin dulu simbol untuk huruf A sampai dengan J. Kalau udah hafal semua, untuk huruf K sampai dengan Z itu mudah tinggal menambahkan titik lagi pada lubang selanjutnya. Yang pokok simbol Braille itu adalah dari A sampai dengan J tadi. Jelas Aisyah dengan sabar dan penuh pengertian kepada Andri. Begitulah penjelasan Aisyah kepada Andri. Ternyata dia sangat sabar dalam membimbing Andri. Dia menerangkan simbol-simbol huruf Braille secara mendetail kepada Andri, namun yang membuat Andri agak merinding. Dia menerangkan semua itu sambil meraba-raba tangan Andri. Ya, Andri tahu sih kalau dia memang juga tunanetra seperti dirinya. Jadi kalau tidak dengan cara begini, dia tidak akan bisa melihat apa yang Andri kerjakan itu salah atau benar. Oleh karena itu sebetulnya tidak salah kalau dia meraba-raba tangan Andri agar ia tahu betul atau tidak Andri dalam memasang dan menusukkan stilus di kertas, tapi dasar Andri belum terbiasa.
Karena tangannya ketika memperhatikan menusuk kertas sering diraba-raba oleh Aisyah, ia grogi bukan main. Andri sampai bersimbah peluh karena risih, malu, dan entah perasaan apa lagi. Andri cuman bisa mengeluh dalam hati, "Ah, buset." Itulah untuk pertama kalinya ia belajar huruf Braille. Ternyata Aisyah itu adalah salah seorang siswi SMP kelas 2 di SLB itu, meskipun dia sudah kelas 2 SMP ternyata usianya baru menginjak 15 tahun. Sedangkan Andri sendiri usianya sudah hampir 16 tahun. Artinya dia lebih muda dari Andri 1 tahun, oleh karenanya dia tetap memanggil kakak kepada Andri. Sebaliknya dengan Andri. Karena Ais itu adalah siswi SMP jadi nggak enak kalau manggil namanya begitu saja. Dia tetap memanggil Teteh, sebutan untuk kakak perempuan dalam bahasa Sunda, kepada Aisyah. Ais juga memiliki seorang adik perempuan berumur 10 tahun bernama Fatimah yang juga tunanetra. Yah, sedih juga kalau dengar riwayatnya. Rupanya Aisyah dengan adiknya ini adalah anak yatim piatu, mereka adalah anak-anak dari suami istri yang berprofesi sebagai nelayan di daerah Ciamis sana. Mereka berdua kehilangan bapak dan ibunya karena musibah ketika bapak dan ibunya tenggelam di laut saat perahu mereka karam ketika sedang mencari ikan. Akhirnya, Ais dan adiknya ini diurus oleh bibinya dan disekolahkan di SLB tersebut. Andri baru menyadari ternyata di dunia ini banyak yang jauh lebih tidak beruntung dibandingkan dengan dirinya. Contohnya saja Ais dan adiknya ini. Sudah keduanya tunanetra, kedua orang tuanya pun sudah tiada kalau dibandingkan dengan dirinya. Karunia Tuhan amat berlimpah kepadanya. Meski dia mengalami ketunanetraan, namun ia masih memiliki keluarga yang amat menyayanginya. Di desanya sana, masih ada kedua orang tuanya yang sangat memperhatikannya, masih ada kakek dan neneknya yang setiap hari selalu menemaninya di kala sedih. Dan masih ada si centilin yang meski terkadang membuatnya jengkel sehingga ia ingin mencitak kepalanya. Namun ia tahu bahwa betapa adiknya itu juga amat menyayangi dirinya, sungguh, betapa naif dirinya yang seperti menyalahkan Tuhan atas ketunanetraan yang dialami itu.